Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariatku datang membawa 313 thariqah, atau metode pendekatan pada Allah. Tidaklah seorang hamba menemui Tuhan dengan salah satunya, kecuali pasti masuk surga. Hadis riwayat Tabrani, syariat laksana perahu, thariqah laksana laut, hakikat adalah mutiara yang berharga. Arti, thariqah adalah jalan. Jalan harus ada, untuk menyampaikan pada suatu tujuan. Tanpa jalan semua akan tersesat tak tentu arah. Jika pun sampai, kalau tanpa jalan, pasti sampainya sangat lama, karena harus mengarungi laut, hutan, jurang, sawah, rawa dan rintangan lainnya. Thariqah adalah cara atau metode ibadah. Tanpa cara, semuanya berantakan. Masak nasi pakai cara, masak telur pakai cara, makan pun pakai cara, menjahit baju pakai cara, buka konveksi pakai cara, mencuci dan nyetrika pakai cara, memakai dan buka baju juga pakai cara, cari uang pakai cara, memakai uang pakai cara, ngasih uang juga pakai cara, apalagi ibadah. Semuanya harus pakai cara. Thariqah adalah wadah siapa saja orang yang ingin taubat, ingin bersuci dari lumpur dosa. Siapa saja orang yang ingin belajar baik, ingin belajar ingat agar bertemu dengan Allah, wadahnya adalah thariqah. Thariqah adalah syaikh. Thariqah tanpa syaikh bukan thariqah. Di dalam thariqah semua atas bimbingan syaikh. Salat, zikir, shaum, sedekah, akhlak dan lain-lain, semuanya harus dengan bimbingan syaikh atau guru. Orang yang tidak punya syaikh, maka syaikhnya adalah setan. Thariqah kita adalah zikir, dan ketahuilah, sesungguhnya thariqah syaikh kita, adalah thariqah zikir saja. Bukan yang lain, karena zikir adalah inti setiap ibadah. Tanpa zikir semua ibadah kosong tak bernilai. Tanpa zikir, sholat, shaum, ibadah haji akan menjadi bangkai yang dilempar ke wajah pemiliknya. Jasad manusia hidup karena ada ruh. Sedangkan ruh hidup dengan zikir. Tanpa zikir, manusia adalah mayat hidup. Orang yang berzikir di antara orang-orang yang lupa, seperti orang yang hidup di antara mayat. Carilah thariqah walau harus berjalan 1000 tahun. Carilah syaikh walaupun harus mengarungi gunung, jurang, samudera. Seperti kata Tuan Syekh Abdul Qadir Qadassallahu sirrohu. Berjalanlah 1000 tahun, datanglah kepadaku untuk mendengar, menerima satu kalimat dariku. Yaitu kalimat zikir. Zikir tanpa thariqah adalah zikir tanpa cara. Zikir tanpa thariqah adalah zikir tanpa guru. Zikir tanpa guru ibarat pohon yang tidak ditanamkan. Zikir adalah benih makrifat yang harus ditanam di dalam hati yang subur. Hanya syaikh yang bisa menanamkan zikir dengan metode yang tepat. Bahkan syaikhlah yang membimbing kita untuk memelihara zikir. Kalimat thayyibah adalah zikir yang ditanamkan oleh syaikh. Kalimat khabithah adalah zikir yang tidak ditanamkan oleh syaikh. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik atau kalimat thayyibah, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk atau kalimat khabithah, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Surat Ibrahim ayat 24-26. Ibadah tanpa berthariqah akan semaunya tanpa bimbingan, tanpa arahan. Hidup tanpa thariqah adalah hidup tanpa zikir, tak mengenal Allah walaupun hebat ilmu dan ibadahnya. Tidak berthariqah adalah miskin walaupun kaya raya. Tidak berthariqah sama dengan tidak punya zikir, sama dengan tidak punya syaikh. Hidup tanpa thariqah selamanya bernilai dosa walaupun hafal 1000 kitab. Banyak orang memandang thariqah seperti memandang buah durian. Mereka takut akan durinya. Padahal, durian jangan hanya dipandang, apalagi dipikirin. Durian dimakan saja, buahnya manis. Kamu menyesal kenapa dari dulu tidak memakan buahnya. Dari dulu tahu durian, hanya dipikirin, hanya dipandang saja. Orang lain sedang mencicipi nikmat thariqah. Kamu hanya terus nonton, sambil meraba-raba durinya. Kamu terus saja suuzon mikirin duri. Kapan kamu mau mencicipi hidangan dari Allah ini? Oleh Sang Kiai.